Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Guru hebat di SDN 002 Loakulu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat, iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, yaitu mengenai pembahasan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman selama prosesi pendidikan guru penggerak ini, marilah bersama-sama kita buka kegiatan ini dengan bersama membaca basmalah. Baiklah Bapak Ibu, di sini perkenalan saya, salam dan bahagia. Jadi saya berharap saat kita memulai kegiatan ini, kita dalam keadaan yang bahagia untuk siap dalam proses kegiatan selanjutnya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 002 Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, supaya tidak tegang, kira-kira hari ini apa yang akan kita lakukan? Nanti saya minta tolong, boleh minta izin Ibu, silahkan berdiri dulu. Boleh Ibu di next? Kita akan melakukan ice breaking-nya dulu. Kita akan ice breaking untuk mempersiapkan, dan ini bisa kita lakukan di dalam pembelajaran kita di kelas supaya anak-anak bisa lebih siap menerima pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kita akan bermain ganjil genap. Nah, bagaimana ganjil genap? Nanti pada saat kita bersama-sama konsentrasi. Ayo konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nah, jadi pada saat saya berkata mulai, berarti dari mulai 1 ganjil dari Pak Sukoco. Pak Sukoco tidak usah menyebutkan angka 1, tapi angka tangannya yang ganjil. Kemudian ganjil diangkat, di sebelahnya Ibu Desi 2, sebutkan 2. Setelah itu bukan ini 3 ganjil, berarti angka tangan tidak usah disebutkan. Bisa kita coba? Baik ya, nanti di belakangnya lagi Pak Edi, berarti setelah 3, 4 sebutkan. 5 nanti Bu Heni. Ya, konsentrasi. Ayo konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ibu 1 2 Pak. Iya, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kegiatan ice breaking ini untuk apa ya? Untuk supaya anak-anak happy, senang. Setelah dia happy, senang, sudah siap untuk hatinya bahagia, bisa kita masuk ke dalam pembelajaran. Seperti halnya pada hari ini, ice breaking sudah kita lakukan dan kita akan bersiap memasuki kegiatan inti kita pada hari ini. Di sini tema kita yaitu menyebarkan dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yang akan kita pahami bersama, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Jadi Bu Kepala Sekolah, mohon izin dalam kegiatan ini saya akan bersama dengan teman-teman mempelajari lebih dalam lagi apa itu budaya positif. Namun sebelumnya di sini pengantar saya, pengenalan saya terlebih dahulu. Saya meminta izin memohon dengan hormat kepada Ibu untuk pembekalan kami pada hari ini, untuk penguatan dalam kegiatan kami hari ini. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya banggakan adalah guru-guru SD 020 beserta staf yang sudah sangat luar biasa dapat meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini dalam rangka memberikan dukungan kepada teman kita
Ibu Wela dalam mengikuti kegiatan menyelesaikan tugas dari program guru penggerak. Pertama-tama dan utama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat oleh Allah taala hingga kita bisa terkumpul di tempat ini. Kemudian sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Wela, alhamdulillah tahap demi tahap sudah terus dilalui dan sampai pada saat ini dalam kegiatan penyebaran pengetahuan budaya positif ya Bu Wela ya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, dan ini tentunya seyogyanya nanti kita laksanakan di sekolah kita. Jadi apapun yang nanti disampaikan oleh Bu Wela ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan manfaatnya sangat luar biasa untuk sekolah kita. Jadi semakin kita tingkatkan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Ini adalah bukti dari kesulitan kita di SD Negeri 00220. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk Ibu Wela sampai tuntas dan tetap optimis bahwa semuanya pasti terlewati dengan hasil yang memuaskan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas penguatan yang diberikan kepada saya pribadi dan rekan-rekan. Tetap semangat seperti yang disampaikan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Misra, bahwa maju sendiri itu sudah biasa Ibu, tapi kalau maju bersama itu luar biasa. Dengan moto guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita tergerak terlebih dahulu di dalam hati kita, motivasi di dalam diri kita, kemudian bergerak mencontohkan menjadi teladan, kemudian dapat menggerakkan lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan kita menjadi agen perubahan di lingkungan kita, terutama untuk SDN 0220. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas lebih dalam, ada sebuah pertanyaan pemantik yang mari bisa sama-sama kita telah bersama, kemudian bagaimana nanti hasilnya. Ada sebuah kasus, belum apa-apa sudah kasus ya. Jadi kita nanti akan membahas kasus. Jadi di sini ada sebuah kasus, sebuah cerita dari Ibu Jumia. Mohon maaf, kesamaan nama dan tempat adalah unsur kesengajaan. Jadi di sini Ibu Jumia, wali kelas 3A di SD Penggerak, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Rio. Nah, kenapa Rio ini ya? Beberapa anak di kelas 3A telah datang padanya dan mengeluhkan Rio sering sekali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Nah, kemudian jika ya memang siswa yang bernama Rio ya, jika Bapak Ibu berada di posisi Ibu Jumia, berada di situasi seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi siswa yang seperti Rio ini? Pasti kita mengalami yang seperti itu. Salah satu contoh dan kasusnya seperti ini. Kemudian yang pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih alasan Rio melakukan hal itu? Nah, silakan saya mau dengar dulu mungkin kepada Bapak Sukojo. Silakan. Terima kasih. Mungkin ini pendapat karena memang hal seperti ini satu contoh dulu saya pernah juga waktu mengikuti calon kepala sekolah, tapi saya gagal sendiri. Karena memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, hal mana yang harus didahulukan dan dibahas. Tapi untuk kali ini pertanyaannya adalah si anak-anak kan sering meminta bekal makanan dan 1-2 ibaratnya kan. Jadi hal ini yang perlu
kita sikapi bukan berarti anak yang dimintai, tapi anak yang melakukan untuk meminta secara paksa. Karena kondisi zaman sekarang ini ya berkaitan semua, entah itu unsur di rumahnya, entah itu unsur di lingkungan sekolah, bisa juga memaksa anak ini untuk melakukan hal yang seperti itu. Karena alasan sekarang kan zamannya zaman global, artinya anak-anak itu mungkin bisa saja melihat dari sosmed karena bebas anak sekarang. Nah, karena kebebasannya ini mungkin menurut pandangan anak yang seusia kelas 3 mungkin itu cocok untuk ditirunya. Nah, kalau kita berpikir mungkin untuk yang kelas 6 mungkin hal itu sudah kita bisa membedakan, oh hal ini yang seperti ini contohnya nggak patut untuk dilakukan. Tapi yang namanya kelas 3 ini mungkin nalarnya belum begitu. Jadi hal yang perlu disikapi artinya yang pertama, kalau anak 1, 2 ini sering dimintai, otomatis berarti yang harus perlu disidik ini sirionya. Nah, kenapa dia harus meminta dengan melakukan tindakan kekerasan? Sebaiknya orang tua Rio harus diinformasikan karena anaknya setiap hari, setiap saat meminta itu secara paksa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sukoco, luar biasa sekali menganalisis sebuah kasus tadi dengan luar biasa, kemudian dengan penyelesaian masalahnya. Kalau bisa saya simpulkan tadi menurut Pak Sukoco bahwa pendekatan personal ya. Untuk selanjutnya, yang pertama konsep inti dari budaya positif itu paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan tumbuh kembang anak, sesuai dengan kebutuhannya, yang nantinya perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru yang tadinya teacher center atau pembelajaran terpusat pada guru nanti akan bergeser. Pemahaman kita paradigma baru itu adalah student center. Jadi pembelajarannya berpusat pada murid. Guru tidak hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan. Perubahan paradigma ini tadi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa ada selama ini pendidikan selama ini terjadi miskonsepsi. Ini disebutkan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Apakah sudah benar guru ini mengontrol murid? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter bagi murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apapun itu kita anggap positif dan bisa merubah karakter anak, itu kita anggap baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi selama ini mungkin kita sering mendengar bahwa anak itu terlahir seperti kertas kosong. Ciptalah orang dewasa yang mencoret-coret buku si anak atau karakter anak sehingga anak itu terbentuk tapi sesuai dengan lingkungannya. Dan ternyata selama saya mempelajari di program guru penggerak ini bahwa anak itu bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan terlahir dengan kertas kosong, tapi anak itu terlahir dengan minat dan bakat yang masih samar-samar, punya potensi yang masih samar-samar dalam dirinya. Kitalah sebagai pendidik yang menebalkan lakunya melalui penanaman budi pekerti dan karakter yang baik. Sebenarnya anak ini tinggal kita tebalkan saja, kita arahkan saja. Makanya tadi proses pembelajarannya berubah menjadi proses yang berdiferensiasi sesuai dengan tahap tubuh kembang anak, yang nantinya tujuannya yaitu menjawantahkan profil pelajar Pancasila. Baik, bisa lanjut. Nah, di sini tadi proses miskonsepsinya tadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Jadi di sini stimulus respon ini sifatnya eksternal, dari luar, stimulusnya dari luar kepada anak. Contohnya di sini stimulus respon realitasnya kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi dalam proses pembelajaran kita menganggapnya dengan cara kita, proses pembelajaran itu kita samaratakan. Kita tidak mengetahui tahap tumbuh kembang anak, kebutuhan belajar anak itu berbeda-beda, sedangkan pada kenyataannya kebutuhan anak belajar itu berbeda. Itu salah satu contohnya. Kemudian semua orang melihatnya hal yang sama, tapi dalam kenyataannya dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi mungkin dari sudut pandang kita belajar tentang waktu. Mungkin ada anak yang suka dengan matematika akademik, dia akan menghitung tuh detik, menit, jam. Tapi kalau anak yang misalkan suka menggambar, dia lebih suka menggambar seperti itu. Kalau dia suka, mau saya ceritakan jam itu bentuknya bulan, Bu, seperti itu. Terus ada yang misalkan lewat puisi atau bernyanyi tentang waktu. Nah, jadi kita perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, tidak semuanya kita samaratakan. Nah, di sini saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena semakin orang lain kita kontrol, akan semakin sulit untuk kita membersamai dalam proses pembelajaran. Oke, next. Nah, kita masuk di materi yang pertama. Bolehkah saya bertanya? Di benak Bapak Ibu saat melihat kata disiplin, apa yang terlintas? Mungkin Pak Rio, dengan kata disiplin, apa yang terlintas? Disiplin, sesuatu yang dalam diri kita itu bisa kita kerjakan sesuai dengan apa yang diminta. Contoh misalnya turun pukul 7, datangnya tepat waktu jam 7. Nah, itu seperti itu sih, Pak. Terima kasih Ibu, Bapak luar biasa. Jadi di sini mematuhi peraturan mungkin ya Pak ya, mematuhi peraturan. Disiplin itu yang terlintas orang yang melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi di sini disiplin positif secara teori dikatakan bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Belajar ini maksudnya apa? Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu apa? Yaitu seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, tugas kita sebagai pendidik tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang muncul dari dalam atau motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi kalau motivasi ekstrinsik tadi stimulus respon dan sifatnya sementara, tidak bertahan lama karena motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri anak. Nah, tujuan dari disiplin positif ini memunculkan motivasi dari dalam diri anak itu untuk belajar mengontrol diri, punya disiplin diri dalam dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu tidak lagi mendominasi yang mayoritas ini yang punya aturan, kita minoritas yang mengikuti atau harus mengikuti seperti ini. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang bisa diterima dan dipatuhi, kemudian disepakati, bukan dipatuhi, dipatuhi oleh semua anggotanya. Contohnya yang sudah kita ketahui, nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yaitu profil pelajar Pancasila. Kita sadari dari Sabang sampai Merauke bahwa profil pelajar Pancasila itu punya 6 elemen. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu kita yakini, kita percaya, kita terima. Kita tidak menolak. Nah, itulah contoh dari nilai kebajikan universal yang
mendominasi yaitu kesepakatan bersama. Kemudian dari IBO Primary Years Program, sikap murid yang diharapkan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan sikap-sikap baik lainnya yang diharapkan muncul di dalam diri siswa tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu sudah melakukannya. Sebenarnya sudah melakukan itu, sudah memberikan pembiasaan-pembiasaan positif terhadap muridnya, peserta didiknya. Namun mungkin kita pada saat melakukannya, kita belum tahu ternyata, oh saya melakukan ini tuh maksudnya ranah seperti ini, seperti itu. Ibu Bapak, saya yakin dan percaya Bapak sudah luar biasa mendidik putra-putrinya, karena Bapak Ibu senior dari saya sudah bertahun-tahun, sudah luar biasa sekali. Hanya saja di sini penebalan bahwa apa yang saya lakukan selama ini, oh ternyata ini loh, seperti itu. Nah, kemudian keterampilan hidup yang diharapkan nantinya muncul di dalam diri siswa kita, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi disiplin positif tadi dapat memberikan pembelajaran kontrol diri terhadap nilai-nilai yang disepakati bersama yang seperti ada di depan. Kemudian silakan dilanjut Ibu. Nah, selanjutnya seperti pertanyaan pemantik tadi, setiap orang memiliki motivasinya sendiri untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, di sini sudah disampaikan ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa contohnya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasa misalkan murid, kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya dapat hukuman, seperti itu. Nah, sifatnya itu motivasi eksternal, karena dia merasa takut nanti kalau saya tidak mengerjakan PR atau saya tidak melakukan ini, nanti saya mendapatkan ini, saya nanti seperti ini. Itu motivasi eksternal, karena apa? Sifatnya sementara. Kalau misalkan tidak ada penagihan atau apa, santai saja, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini sama seperti hukuman. Penghargaan juga seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tadi kalau tidak melakukannya nanti saya mendapatkan hukuman. Kalau saya melakukan, saya mengharapkan imbalan. Dan ini juga bentuknya masih motivasi eksternal, masih dari luar, stimulus responnya belum dari diri anak. Dan sifatnya sementara, karena itu tadi, saat dia tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak termotivasi untuk melakukan perbaikan. Dan motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori inilah yang menjadi tujuan disiplin positif, yaitu motivasi dari dalam. Seperti apa contohnya? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Tujuannya mulia, dia diajak bertanggung jawab, mengontrol dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tanpa ada unsur eksternal, tanpa dorongan dari orang lain. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang motivasi seseorang. Ada yang takut karena dihukum, ada yang bersemangat karena dikasih penghargaan. Nah, di sini ternyata ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan ini bisa menghukum Bapak Ibu. Kenapa? Karena penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu. Kemudian tujuannya agar orang itu yang diminta, yang dibujuk itu mau melakukan apa yang kita inginkan. Dan itu sifatnya, pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Bisa dilakukan jangka pendek, bagus dilakukan jangka pendek untuk memotivasi. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang, ini akan menciptakan ketergantungan anak. Wah, saya sudah dikasih ini nih, kalau saya mau berprestasi saya harus dapat ini. Nah, pada saat kita sebagai guru tidak memberikan, tiba-tiba lupa nih, tidak memberikan penghargaan, anak kemudian bisa timbul rasa kecewa. Nah, saya sudah berusaha, ternyata nggak dapat apa-apa. Nah, nanti ke depan
kedepannya akan berdampak dalam jangka panjang. Anak itu tidak ada motivasi. Tiba-tiba mungkin kita pernah mengalami, loh kamu kok semester kemarin bagus, semester sekarang kok nilaimu jauh sekali turunnya. Biasa kita menemui hal yang seperti itu. Saya juga sering di kelas saya seperti itu. Kemudian penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Penghargaan itu menghukum. Kenapa ya Bapak Ibu? Penghargaan itu bisa menghukum ternyata. Kira-kira kenapa ya? Saya beri contoh saat kita memberikan kompetisi kepada anak, misalkan dalam rankingan, misalkan saya contohkan, ini akan menghukum bagi anak yang mendapatkan peringkat di bawahnya. Dia merasa terhukum. Harusnya aku bisa juara 1, tapi kenapa? Nah, dia merasa bersalah, dia merasa terhukum. Kok bisa seperti itu? Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa minder nanti akhirnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada sebuah kasus anak laki-laki umur 9 tahun diminta untuk mencari perbedaan dari sebuah gambar. Di sebagian yang lain, kalau kamu bisa menjawab dengan benar, nanti kamu saya beri sesuatu. Nah, yang sebagian yang lain tidak diberi iming-iming seperti itu. Dan ternyata hasilnya yang diberi penghargaan nanti mau diberi sesuatu banyak menjawab yang salah, tidak tepat. Sedangkan yang tidak diberi motivasi penghargaan ini banyak yang menjawab tepat. Itu studi kasus yang sudah dilakukan. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif yang saya sampaikan jika dilakukan dalam jangka panjang ini akan mengakibatkan ketergantungan kepada yang diberi penghargaan, akan timbul kekecewaan jika tidak mendapatkannya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Tadi saat yang berprestasi misalkan diberi penghargaan itu baik sekali, tapi di sini lebih kepada unsur dalam penghargaan ini diarahkan kepada hukuman. Jadi yang tidak mendapatkan ini akan timbul rasa iri hati seperti itu. Ini yang sudah dipelajari dalam studi kasus dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dia Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman secara garis umumnya hukuman ini secara tiba-tiba, kemudian sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan pada konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian di hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama, bisa memunculkan rasa sakit hati, dendam, kecewa. Nah ini kemudian kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah di sini nanti ada sebuah pernyataan, silakan Bapak Ibu kembali analisis mana yang masuk hukuman dan mana yang masuk konsekuensi. Ini Bapak Ibu, kita membedakan mana yang masuk hukuman dan mana yang masuk konsekuensi. Tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena si anak yang tadi terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita sepakat ini adalah hukuman ya. Baik, untuk yang nomor 1. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Oke, sepakat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya kan? Hukuman atau konsekuensi, Pak Edi? Hukuman. Oke, Bapak Ibu, sepakat? Hukuman? Kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi luar biasa. Berarti sudah selesai nih ya materinya? Bapak Ibu luar biasa. Untuk itu, kemudian lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman ya. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke ya. Berarti dia melanggar hukum. Kalau orang yang melanggar hukum itu namanya hukuman. Hukuman itu kan berasal dari kata hukum. Kalau
konsekuensi itu artinya dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri seperti yang di itu soal apa? Seperti membersihkan. Nah itu kan ya ada kaitannya dengan tata tertib. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak. Baiklah, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Silakan. Iya, hubungan. Baik Bapak Ibu, mungkin dari nomor 1 sampai di nomor 6 tidak ada masalah. Nah, memang seperti yang sudah saya pelajari di soal pernyataan nomor 7 ini banyak yang kurang sinkron, terkecoh seperti itu. Jadi mohon izin Pak Edi di sini mungkin dari yang saya dapatkan, kemudian pemaparan yang telah saya dapatkan dari instruktur bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kata kuncinya di sini adalah PJOK. Nah, kata kuncinya di sini PJOK. Mungkin dikoreksi Pak Rio, di pelajaran PJOK lari ini adalah sebuah pemanasan. Betul Pak ya? Lari-lari kecil dan seperti itu. Nah, jadi di sini kita mungkin sering terkecoh dengan lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menitnya. Tapi di sini kata kuncinya yaitu pelajaran PJOK. Karena di pelajaran PJOK lari itu merupakan bagian dari pembelajaran Ibu. Nah, jadi maka di sini dimasukkan dalam kategori konsekuensi. Kita lihat dari aspek pembelajaran mana ia belajar. Kalau di PJOK berarti lari tadi karena dia terlambat masuk ke dalam konsekuensi. Seperti itu. Bagaimana Pak Edi? Sudah simak? Oh ya kayaknya Pak Edi kok bisa gitu ya. Ya seperti itu Pak Edi. Saya juga waktu menjawab kok kayaknya ini hukuman. Ternyata saya lihat setelah dipahami di sini ada kata kunci PJOK-nya. Seperti itu. Karena di dalam PJOK lari itu merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran pemanasan. Betul Pak Dio? Ya. Baik. Oke, sudah bisa ya Pak ya. Nanti mungkin ada kasus lain nanti kita akan masuk hukuman atau konsekuensi gitu ya. Nah, dan di materi motivasi hukuman penghargaan dan restitusi ini kita akan masuk kepada apa itu restitusi. Di sini intinya restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Dan ini sinkron dengan teori motivasi perilaku manusia yang ketiga untuk memunculkan motivasi intrinsik, yaitu orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi dari 3 teori tadi, ternyata yang sinkron dengan motivasi untuk memunculkan motivasi intrinsik ini adalah kegiatan restitusi yang nantinya dilakukan di sekolah. Apa itu, prosesnya bagaimana, akan kita lanjutkan nanti di materi selanjutnya. Baik Ibu, silakan. Untuk pemaparan yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Di sana muncul lagi pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, seperti yang disampaikan Ibu Gesa kemarin, punya saya ini masih bentuknya peraturan, Ibu kami ini ya, bentuknya peraturan, bukan keyakinan. Kenapa ya? Kita lanjut. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena pembentukan keyakinan kelas ini kalimat yang dibuat ini adalah kalimat yang abstrak, kemudian pernyataan-pernyataannya universal. Dari peraturan-peraturan tadi, peraturan-peraturan yang banyak tadi bisa dijadikan sebuah satu keyakinan kelas. Begitu Ibu kami ini ya. Nah, jadi tadi peraturan-peraturan yang banyak, karena keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak, cukup 3-7 kalimat saja dan mudah dipahami oleh anak dan mudah dilaksanakan oleh anak. Jadi peraturan-peraturan dari beberapa peraturan nanti kan ada yang sama. Nah, nanti itu dijadikan satu keyakinan kelas. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, dalam prosesnya ini, kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Biasanya, saya pribadi pun, peraturan itu kita yang membuat ya Bapak Ibu ya. Kita membuat peraturan, kelas maupun sekolah, kemudian kita tempel. Anak cukup melihat, anak tanpa tahu bagaimana proses peraturan itu dibuat, mereka langsung, oh peraturan seperti ini saya harus mematuhi. Kalau saya tidak mematuhi nanti dapat hukuman, kalau saya mengikuti dapat penghargaan. Itu yang tertanam di dalam diri, stimulus responnya dari luarnya. Nah, tanpa memunculkan motivasi intrinsik yang diinginkan di keyakinan kelas ini, prosesnya nanti di dalam kelas Bapak Ibu bisa nanti
melaksanakan di tahun ajaran yang baru ini, Bapak Ibu bisa membagi murid-murid di dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok ini anak-anak dipersilahkan untuk membuat curah pendapat. Nah, menurut kalian ini menginginkan kelas yang bagaimana sih? Kalau kelasnya bersih, jadi bagaimana? Nah, silakan di kelompok kita siapkan kertas apapun itu yang ditempel itu ya, kertas kecil itu ditulis. Nah, nanti kalau mereka tulis, oh saya maunya kelasnya yang bersih, jagalah kebersihan misalnya kan. Kemudian yang ini buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian dari kelompok ini ditempel, nanti kita buat di dinding atau di papan tulis, nanti ada kertas plenonya seperti itu ditempel. Kita lihat dari pilihan itu pasti anak-anak ada pilihan yang sama, banyak gitu. Nah, itu bisa dijadikan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini pernyataannya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk yang positif. Misalkan tidak berlari di koridor, tidak berlari di lapangan. Kita ubah menjadi kata positif, berjalanlah gitu. Jadi kalimatnya yang menunjukkan seperti anak kecil, kalau kita bilang jangan, mereka malah melakukan ya, Pak ya. Jadi kita motivasi intrinsipnya anak itu supaya melakukan. Itu yang saya dapat dari Ibu Kepala Sekolah juga. Jangan mengatakan kata-kata yang negatif, kata-katanya positif supaya ada respon positif juga yang kita dapatkan. Nah, kemudian setelah dibuat keyakinan kelas, setelah disetujui, jadi anak ini diajak bercurah pendapat. Akhirnya mereka merasa, oh ini keyakinan ini kita bersama loh yang buat, kita nih yang bikin. Masa kita tidak melaksanakannya? Nah, nanti seperti itu diharapkan nanti anak memahami keyakinan kelasnya, sehingga nanti perilakunya nanti yang diharapkan pembiasaan baiknya tadi membentuk karakter baik anak itu. Seperti itu. Iya betul Ibu Kabini, tidak ada paksaan. Jadi anak menyadari sendiri, kontrol dirinya, disiplin dari dalam dirinya, percaya oh ini yang baik yang saya lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Silakan lanjut. Nah, ini salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas di kelas 4B, di kelas 4A, maaf di kelas 4A. Di sini membentuk kelompok, kemudian di papan tulis ini ada kalimat pernyataan-pernyataan yang dibuat anak-anak di dalam kelompoknya. Nah, setelah ditulis, dilihat ada beberapa dari sekian peraturan dari kelompok itu, ternyata ada kalimat-kalimat yang sesuai yang bisa dimasukkan menjadi satu keyakinan kelas. Dan ini telah dipresentasikan oleh salah satu kelompok dan sudah ditempel di dalam kelas. Nah, nanti itu bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Baik Ibu, silakan dilanjut. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita kembali ke pertanyaan pemantik sebelumnya yang seperti kita sampaikan, apa sih yang membuat murid yang bernama Rio tadi itu melakukan hal seperti itu gitu kan? Kok anak ini itu lagi, mungkin kita berpikirnya seperti itu. Ternyata iya caper dari Ibu cari perhatian, butuh kasih sayang kayaknya Bu, butuh kasih sayang, butuh perhatian, minta diperhatikan sama Bu Jumia. Ya. Jadi iya Bapak Ibu, ternyata murid itu sama seperti kita manusia. Seluruh tindakan kita, apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa? Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, secara tidak langsung kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, mungkin saja tadi saat siswa bernama Rio tadi melakukan hal itu, ada salah satu atau dua atau tiga kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, sehingga itu menimbulkan saat siswa atau manusia telah memenuhi kebutuhan dasarnya, hidupnya akan seimbang, akan nyaman. Tapi pada saat tidak terpenuhi, akan menimbulkan hal-hal yang negatif untuk mendapatkan kebutuhan dasar itu. Bahkan bisa melanggar nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Seperti tadi murid yang bernama Rio, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Sukoco, tugas kita sebagai pendidik untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan Rio ini. Seperti itu. Oke, dilanjut. Oke, Desi, silakan. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid bernama Rio ini? Rio lagi seperti itu.
Menurut studi dari William Glasser, psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan itu memang harus dipenuhi oleh seluruh manusia, tidak hanya murid tapi guru juga harus memenuhi kebutuhan dasar. Bagaimana cara memenuhinya? Yang pertama, bertahan hidup atau survival, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian penguasaan, power, kebebasan, freedom, dan kesenangan atau fun. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini terbagi menjadi 2. Kebutuhan yang pertama, bertahan hidup, ini bentuknya fisiologis, kebutuhan utama yang harus dipenuhi manusia. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman dan kesehatan, itu yang memang harus dipenuhi oleh manusia, bertahan hidup. Nah, kalau kita melihat kasus permasalahan murid bernama Rio, apakah yang pertama ini termasuk kebutuhan yang dipenuhi Rio? Bagaimana Bapak Ibu? Termasuk. Kenapa Pak Rio? Karena dia minta makanan. Mungkin dia lapar nggak sarapan ya. Oke, jadi masuk ya. Ya, kebutuhan bertahan hidup, benar. Kebutuhan bertahan hidup. Si Rio dia lapar dari rumah, mungkin kesiangan. Lihat makanan temannya enak, temannya nggak mau kasih, enak aja orang aku bawa bekal kok kamu minta-minta. Akhirnya dipaksalah sama si Rio. Bisa jadi bertahan hidupnya yang ini ingin dipenuhi oleh murid yang bernama Rio tadi. Nah, kemudian yang di bagian kedua yaitu kebutuhan nomor 2 sampai nomor 5, ini adalah kebutuhan psikologisnya yang harus dipenuhi. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Bisa jadi mungkin anak yang misalkan dikucilkan dari teman-temannya, misalkan ada, kita sering menghadapi permasalahan seperti itu, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan untuk mencari perhatian. Aku pengen diperhatikan dengan melakukan tadi, karena dia tidak dapat memenuhi kebutuhan ingin disayang, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bahkan bisa melanggar peraturan untuk mendapatkan. Karena tadi orang akan berusaha keras, berupaya, berdaya upaya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk mencapai tujuan yang ingin dia harapkan, yaitu kebutuhan dasarnya. Kemudian penguasaan, power. Contohnya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini kita, kalau di murid saya kelas 1, Bu, saya Bu yang mimpin berbaris, Bu saya mimpin berdoa. Berarti ini sudah ada muncul, ada keinginan untuk menjadi pemimpin, ada jiwa-jiwa kepemimpinannya. Dan itu kita harus fasilitasi, kita harus tahu, oh murid saya ini perlu di bagian ini. Karena kalau tidak nanti bisa saja dia akan mengganggu temannya. Dia bisa aja menjadi kalau tidak diarahkan dengan baik, mendominasi ya Bu, ya betul, jadi bos geng, karena dia merasa aku lebih berpower dari teman yang lain gitu. Dan yang terakhir, lanjut kebebasan power, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mungkin saja tadi di kasusnya murid Rio tadi, dia bawa bekal, tapi mungkin menunya itu saja. Lihat menu temannya enak, wah aku pingin menu yang beda-beda dong, masa ibu kasih menu yang ini aja? Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Manusia itu butuh hiburan, butuh lawakan, kasih sayang dan rasa terima. Bagaimana Pak Edi? Hidup tanpa cinta bagaimana rasanya Pak Edi? Bagai taman tak berbunga ya, jadi semuanya harus seimbang. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia, saya persilakan Bapak Ibu dari pertanyaan pemantik tadi, kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh siswa yang bernama Rio tadi? Mana ya? Silakan mungkin Pak Edi ya, tergantian. Karena dari Rio ini kebutuhan dasarnya yang pertama ini adalah mungkin perlunya kasih sayang, baik itu dari lingkungan keluarga atau bisa jadi dari lingkungan sekolah. Karena kasih sayang itu tidak hanya didapatkan oleh seorang siswa itu di rumah saja, di sekolah pun itu perlunya adanya kasih sayang. Makanya Anandario ini sering membuat ulah. Jadi membuat ulahnya ini ya kemungkinan bagi dia hal yang wajar, tapi bagi yang lain itu ya kurang wajar. Makanya
betul yang dikatakan Pak Sukoco tadi, kita lihat faktor penyebabnya dulu. Apa yang menyebabkan Ananda Rio ini melakukan hal-hal tersebut? Nah, karena pembentukan karakter ini bisa di lingkungan rumah, di sekolah, ataupun lewat media sosial. Nah, terkait dari semua permasalahan itu sebenarnya banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Di antaranya yang sangat urgent adalah dalam situasi saat kondisi sekarang, ya, kondisi sekarang. Tapi karena kondisi sekarang ini saya rasa kalau untuk makan pakai itu saya rasa semua ada. Semiskin-miskinnya katanya kategori miskin tapi masih punya motor 2-3 di rumah untuk kondisi sekarang. Nah, karena ini anak-anak pengaruh itu sudah banyak terkontaminasi dengan gadget. Luar biasa sekali, terima kasih Ibu atas pengalaman dan saran yang telah diberikan dan pemahaman baru bagi kita dalam proses pembelajaran yang tujuannya tadi berpihak kepada murid. Dan tadi anak tidak hanya diberi ilmu pengetahuan saja, tapi ada rasa yang diberikan, ada nilai yang diberikan sehingga pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Begitu Ibu. Nah, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu, proses pembelajaran guru itu diposisikan sebagai seseorang yang menuntun, sebagai seorang petani. Bagaimana sih petani itu ya Bapak Ibu? Bagaimana petani ingin menanam jagung, tumbuhnya padi, berarti tidak sesuai. Jadi kalau ingin menanam jagung, tumbuhnya juga jagung yang berkualitas. Bagaimana supaya jagung itu berkualitas? Perlu diberi pupuk yang baik, kemudian lingkungan lokasi yang baik, benih-benih yang berkualitas. Sama seperti anak-anak kita, peserta didik kita. Kita ingin mencetak peserta didik yang unggul, berprestasi, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita juga sebagai guru, sebagai petani, menuntun, menjadi among dalam proses pembelajaran siswa kita. Baik, kita lanjut. Jadi kita sudah sepakat bahwa apa yang dilakukan Ananda Rio tadi, bahwa kebutuhan apa yang kurang terpenuhi dan ingin dia penuhi itu adalah kebutuhan rasa sayang, kasih sayang dan rasa diterima. Setuju tidak dengan yang berperan sebagai Rio? Ya, baik. Nah, di sini tadi kalau tadi dari siswanya kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh siswa, di sini posisi sebagai pendidiknya seperti yang Ibu Kepala Sekolah tadi sampaikan, bagaimana peran kita sebagai pendidik dalam merespon permasalahan ataupun tingkah laku anak didik kita. Di sini ada teori mengenai 5 posisi kontrol guru dalam mengarahkan anak didik kita. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kemudian nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya akan melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Itu posisi guru kalau sebagai penghukum. Kemudian hasil yang didapatkan kemungkinan murid menjadi marah, mendendam atau bersifat agresif dalam jangka waktu yang panjang. Contoh kalimatnya di sini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, ini contohnya kalau sebagai posisi penghukum. Kalau di kasus Rio tadi, kalau Bu Junia memposisikan dirinya sebagai penghukum, Rio lagi, apa yang kamu lakukan? Minta terus sambutannya. Emang kamu gak sarapan? Nah, mungkin seperti itu Pak ya. Kalau posisi penghukum tanpa tahu apa, seperti yang dikatakan Pak Kocok, tidak mencari tahu dulu, tidak pendekatan personal dulu terhadap Rio, langsung saja menghardik dengan nada tinggi. Ini mengakibatkan hasilnya kepada Ananda Rio apa? Dia merasa marah, ibu ini nggak tahu alasannya, langsung aja ngomong, dendam. Oh, besok lagi malah saya diajarin sama gurunya, seperti itu. Nah, inilah posisi penghukum. Salah satu yang pertama posisi penghukum dari guru. Lanjut. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah dalam menghadapi kasusnya. Yang pertama, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu.
Kemudian murid hasilnya yang diperoleh dari proses ini, murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin dalam kasus Ananda Rio tadi, ibu Juni mengatakan, Rio, kenapa seperti itu? Ibu kan sudah sering mengingatkan. Ibu sedih sekali, Rio. Ibu kecewa sekali pada Rio. Kenapa Rio selalu mengulangi perbuatan yang sama? Rio tidak kasihan sama ibu. Nah, mungkin seperti itu. Haru jadinya. Ada soundtracknya nanti, ku menangis gitu ya, Bu ya. Oke, kita lanjut ya, Ibu. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga. Yang ketiga yaitu memposisikan sebagai teman. Ini saya sadari juga, saya sering melakukan hal ini karena di kelas 1 bergaya sebagai teman bagi mereka, dan ternyata guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata tersenyum, jenaka. Nah, hasil yang didapatkan, respon yang didapatkan dari murid ini, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kenapa bisa negatif atau positif? Dalam jangka waktu pendek, anak kita kan merasa akrab, dekat sama teman. Ayolah, masa nggak bisa sih bantu ibu? Ayo loh, ayo dong. Misalkan dalam kasus Ananda Rio tadi, ayolah Rio, masa Rio nggak bisa bantu ibu? Kalau ibu nanti diomelin sama ibu kepala sekolah gimana? Kalau lihat kelakuan kamu seperti, ayo dong bantu ibu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, kali ini nggak apa-apa, ibu maklumi, tapi besok jangan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam posisi itu dalam jangka waktu pendek mungkin efektif, tapi dalam jangka waktu panjang itu akan mengakibatkan ketergantungan si murid terhadap guru tersebut. Jadi dia akrabnya hanya sama guru itu saja. Saat guru lain yang meminta, dia tidak akan respon. Nah, kemudian kalau misalkan guru itu tidak memberikan pendekatan yang baik, si murid akan kecewa. Ibu kok nggak seperti itu? Nah, itu ada positif dan negatifnya. Saya lanjut, dan posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau. Yang keempat, posisinya ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Bagaimana nada suaranya? Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kemudian hasil yang didapatkan, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetapi di sini tetap dibuat tidak nyaman. Contohnya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalkan gini, Rio, kamu tahu tidak bersikap seperti itu melanggar peraturan kelas? Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Datar. Tapi langsung bahasanya itu langsung jelek gitu ya. Langsung jelek mengenai ke hatinya si Ananda Rio tadi. Aduh, saya salah. Saya tahu nih konsekuensinya. Nah, motivasinya masih eksternal. Tadi saya melakukan seperti ini, nanti saya dihukum, saya gini. Tapi itu tidak bertahan lama. Dia nanti bisa mengulanginya lagi. Nah, ini kemudian posisi kontrol guru yang terakhir, yaitu posisi sebagai, silakan lanjut Bu, posisi sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi manajer ini? Posisinya di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya bagaimana? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Mungkin di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Sukojo dan Pak Edi, ada pendekatan personal, mencari tahu dulu alasannya. Diajak berbicara dulu. Mungkin Bu Jumi yang memanggil Rio pada saat istirahat atau berdua, Rio, bisa kita berbicara sebentar? Ibu mau cerita-cerita ini gitu. Oh iya Rio, ibu nih sering dengar dari teman-teman, katanya Rio suka ambil makanan teman ya. Nanti di situ secara tidak langsung Ananda Rio ini akan menceritakan, karena dia sudah merasa nyaman, distabilkan identitasnya. Saya melakukan ini tidak di justice
saya ini salah, saya ini anak yang gagal, tidak, tapi dia di sini diajak bercerita, kemudian setelah ada respon, dia akan menceritakan apa permasalahannya. Setelah guru tahu apa permasalahannya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, nanti menuju ke menanyakan keyakinan. Betul sekali Bu, menanyakan keyakinan. Sesuai tidak ya dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi di kelas? Kalau tidak sesuai, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, di sini akan tentu inilah yang diinginkan, yaitu motivasi intrinsik. Anak ini mencari solusi dan dia ada keinginan untuk memperbaiki dari dalam dirinya. Inilah posisi ideal yang diharapkan dari guru dalam memposisikan dirinya terhadap permasalahan yang ada di dalam tindakan di sekolah. Baik Ibu, silakan dilanjut. Nah, dalam posisi sebagai manajer, tadi secara singkat kita sampaikan bahwa mencari tahu masalahnya. Mencari tahu masalahnya itu ada caranya dengan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua terhadap murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya menghardik, tidak semata-mata menjustis kamu salah, kamu begini, kamu tidak sesuai, tapi diajak berdialog dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang bisa memunculkan motivasi intrinsik untuk mewujudkan kemandirian dan tanggung jawab si murid tersebut. Silakan lanjut Ibu. Nah, apa saja sih saat guru di posisi manajer tadi, di posisi kontrol tadi, aspek yang dikembangkan murid adalah motivasi intrinsik di dalam dirinya. Kemudian sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan seperti toleransi dan lain-lain dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang nantinya dapat membentuk karakter murid. Ini yang diharapkan, pembiasaan positif, anak diajar berbicara, menuangkan apa yang dia rasakan, kemudian bisa diajak bercerita, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Silakan lanjut Ibu. Selanjutnya, proses dialog ini tadi terdiri dari 3 langkah, yaitu ketiga sisi dari segitiga restitusi. Posisi yang pertama di dasar itu menstabilkan identitas. Setelah kita bisa menstabilkan identitas, kemudian lanjut memvalidasi tindakan yang salah. Apa sih memvalidasi tindakan yang salah? Nanti kita akan pahami apa itu maksudnya. Kemudian menanyakan keyakinan di sisi yang terakhir. Lanjut. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak yang gagal tadi, yang salah tadi menjadi anak yang sukses. Kita bukan mewajarkan suatu kesalahan, memaklumi suatu kesalahan, tidak. Tapi di sini mencoba pada saat anak melakukan kesalahan itu emosinya masih belum stabil. Nah, di sini posisi kita untuk menstabilkan keadaannya dia, bukan untuk memaklumi kesalahannya, tapi untuk menstabilkan supaya memancing dia untuk bercerita apa sih yang dia butuhkan di sini. Nah, kalimat-kalimatnya contohnya seperti apa? Wajar kamu melakukan hal seperti itu. Kalau ibu di posisimu, ibu juga akan melakukan yang sama. Nah, supaya dia terpancing, oh aku ini tidak disudutkan, jadi dia mau bercerita. Mungkin salah satu beberapa kalimatnya seperti itu. Wajar kamu melakukan hal seperti itu. Oh seperti itu kejadiannya. Wajar, maklum seperti itu. Oke, kita lanjut Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan keadaan, kita mengetahui permasalahan, kemudian tindakan yang dilakukan siswa tadi memiliki satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi yang seperti kita pelajari bersama. Anak tadi melakukan sesuatu itu karena ada yang ingin dia capai, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi di sini guru yang memahami teori tadi akan mengubah pandangannya dari stimulus respon, dari motivasi ekstrinsik menjadi berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan siswanya, memunculkan motivasi intrinsik. Oh, jadi seperti itu. Pasti kamu punya alasan ya melakukan itu. Nah, disinilah untuk memvalidasi dasar. Kamu pasti punya alasan, nggak semata-mata si Ananda Rio tadi minta makanan cuma karena gini-gini, pasti si Rio punya alasan. Nah, di sini setelah kita menstabilkan keadaan, baru kita validasi tindakannya yang salah. Lanjut Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal ini. Tadi divalidasi. Iya Bu, saya punya alasan karena yaitu saya nggak diarahkan sama ibu saya, misalkan saya kurang perhatian seperti tadi, kebutuhan kasih sayang saya kurang terpenuhi. Nah, karena sudah seperti itu, kita menanyakan, murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kita munculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bermakna sehingga nanti memunculkan motivasi intrinsik. Nah, sekarang kamu tadi melakukan seperti itu.
Kira-kira sudah sesuai belum ya dengan keyakinan kelas kita? Sesuai tidak ya dengan karakter baikmu? Nah, nanti dia pasti akan, iya Bu, tidak sesuai. Nah, apa yang tidak sesuai? Tadi menghargai antar teman, Bu. Nah, kalau kamu tahu itu tidak menghargai antar teman, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kita munculkan supaya dia bersedia dulu. Tidak, kamu harus seperti ini. Kalau motivasi ekstrinsi kan, kamu harus berubah, pokoknya kamu ngikutin aturan. Gitu. Tapi kalau di menanyakan keyakinan ini, segitiga restitusi, kita mengajak mereka untuk sadar bahwa saya ini memang melakukan kesalahan dan saya bersedia dengan sadar untuk memperbaiki kesalahan. Dengan caranya apa? Bagaimana caranya kamu memperbaiki? Dengan cara begini Bu, saya akan lebih baik terhadap teman, kemudian mungkin saya akan lebih dulu sarapan di rumah, saya akan memberitahu ibu saya, seperti itu. Nah, nanti di tujuannya nanti kita mengharapkan ada perubahan baik, kebiasaan baik yang terubah dari karakter pembiasaan Anandario tadi yang tadinya suka memaksa meminta makanan menjadi anak yang baik. Seperti itu. Kita lanjut Ibu. Ibu, di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi tadi kasus Dini yang tidak bisa menahan emosinya karena melihat temannya yang diolok-olok oleh Kanza karena memakai baju yang usang. Jadi di sini saya pertama menstabilkan identitasnya dulu. Jadi menanyakan keadaannya, kemudian apakah saya menanyakan kesiapannya dulu. Bisakah kita berbicara sebentar? Nah, di sini menstabilkan identitas. Di sini saya mengatakan wajar kalau kamu melakukan hal itu. Kalau ibu di posisimu, pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Kamu memiliki rasa empati dan sayang terhadap temanmu. Nah, di sini kita wajar kamu melakukan hal itu. Kita stabilkan dulu. Nah, baru nanti si Dini akan bercerita, Ananda Dini, iya Bu, Kamza sering melakukan hal itu. Jadi saya marah, saya kasihan sama Putri. Putri sering betul diolok-olok. Pasti Putri merasa malu. Nanti di sini akan secara tidak langsung Dini akan bercerita permasalahannya. Apa sih yang menyebabkan dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, kemudian dalam proses ini setelah menstabilkan identitas, ada pernyataan yang menyatakan bahwa validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini pasti kamu punya alasan melakukan hal itu. Setelah dia menjelaskan, iya Bu, saya punya alasan melakukan hal ini. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apakah kamu bersedia untuk melakukan perubahan? Apakah kamu bersedia? Apakah kamu meyakini bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, nanti di sini kita ajak ini untuk, oh iya, saya memang bersalah dan saya bersedia untuk melakukan perubahan. Mungkin itu contoh penerapan segitiga restitusi pendekatan personal seperti yang disampaikan Pak Sukoco, menggali informasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Baik, bisa dilanjut Ibu? Nah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, staf, Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam proses menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya dalam proses pembelajaran guru penggerak dalam materi budaya positif. Sebelum menutup kegiatan ini, saya ingin ada refleksi yang diberikan terhadap pemaparan materi ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan, mungkin ada yang kurang sesuai, silahkan disampaikan. Monggo Pak Sukoco, saya persilakan. Ya, dengan adanya Ibu Wela, otomatis sekolah kita, bukan Bu Wela ya, hitungannya sama Ibu kami ini yang sudah senior guru penggerak, yaitu tadi ternyata di dalam ilmu yang mengikuti guru penggerak ini banyak sekali yang nantinya dapat kita contohkan. Jadi bersyukur untuk 02 punya Bu Wela, punya Ibu kami ini. Nah, tinggal artinya kapan lagi bahasanya acara seperti ini, artinya kami terus terang walaupun guru dikatakan sudah tua, iya, senior, iya, tapi rasanya untuk menimba ilmu itu tidak akan pernah berhenti. Jadi masih tetap kami tunggu kapan acara seperti ini. Terima kasih, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas respon dan masukan kepada saya dalam pemaparan materi hari ini, kepada Pak Sukoco, luar biasa sebagai among bagi murid dan kepada saya
Di sini luar biasa Pak Sukoco memberikan masukan. Yang menjadi menarik bagi Pak Sukoco tadi, kebutuhan dasar dari setiap anak, tumbuh kembang anak itu berbeda-beda, dihadapkan dengan kurikulum seperti itu Pak. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, merubah paradigma yang baru. Jadi memang pembelajarannya, misalkan contohnya matematika ya ini ya. Nah di sini prosesnya, materinya memang matematika, tapi dalam prosesnya nanti pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ya, jadi pembelajarannya berdasarkan minat tadi. Nah, misalkan kita contohkan tadi saya ambil satuan waktu gitu Pak ya, satuan waktu jam. Materinya ini matematika satuan waktu. Kita boleh menjelaskannya ini dalam bentuk teori pertama kan Pak. Teori satuan waktu ini jam, di situ ada detik, menit, dan jam gitu kata satuannya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, pada saat anak merespon untuk memahami itu, setiap anak tadi seperti yang Bapak sampaikan beda-beda. Kalau anaknya akademik dengan mendengarkan, kemudian mengerjakan soal dia bisa. Tapi ada anak yang kinestetik, kemudian ada yang misalkan dia dengan seni dan lain-lain. Mungkin dengan cara saya menjelaskan tadi tidak paham, dia tidak masuk ke dalam pemikirannya. Jadi kita berikan ruang bagi mereka dalam proses menuntut tadi. Menurut kamu jam tadi, menurut pemahaman Ananda tadi, silahkan visualkan dalam bentuk apapun. Kalau kamu suka bercerita, kamu tinggal bercerita aja, tidak apa-apa. Nah seperti itu, bercerita aja. Oh tadi saya belajar jam itu Bu, pokoknya saya tahu jam itu bulat, ada di rumah, ada angkanya, ada jarumnya. Silakan, berarti dia sudah paham satuan waktu itu namanya jam. Ada yang jam itu dia menghitung dalam 1 menit itu ada 60 detik. Nah dia tuh akademiknya. Kemudian kalau dia misalkan sukanya dengan gerakan menggambar, Bu saya gambarnya begini. Nah nanti itu yang insya Allah Bapak mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu kami ini dalam proses pembelajaran berdiferensiasi nanti baru saya akan pelajari di materi berikutnya. Nah mudah-mudahan nanti pembelajaran berdiferensiasi setelah saya dapat, saya bisa lagi berbagi lagi dengan Bapak Ibu guru dan bisa menjawab pertanyaan Bapak Sukoco tadi. Oh ternyata tidak melanggar HAM kok, seperti itu ya Pak ya. Jadi kita tidak harus menyamakan rata proses pembelajaran harus dengan cara mendengarkan begini, harus itu kerjakan soal, tidak seperti itu. Kita bisa menjelaskan, kemudian proses pemahaman anak bisa sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali. Bapak Ibu pasti punya pengalamannya masing-masing di kelas menghadapi siswa-siswi dengan tahap tumbuh kembangnya yang berbeda-beda minat dan bakatnya. Jadi di sini kita bersama mendiskusikan untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, apalagi ini bertepatan cocok dengan tahun ajaran baru. Bagaimana ini? Begitu kan Bapak untuk persiapan di awal tahun ajaran baru. Mungkin di sini dengan sedikit ilmu saya, dengan apa yang saya pahami, mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi tadi Bapak. Di sini kita menggunakan di awal pembelajaran di tahun ajaran baru ini Pak, kita menghubungkan dari Pak Sukoco, Ibu Kamini dan Pak Edi bahwa di awal tahap pembelajaran ini ada namanya asesmen diagnostik Pak, penilaian untuk mengenali latar belakang anak. Jadi ini bisa dalam bentuk angket atau kuesioner dan pertanyaan atau bisa dengan wawancara. Kalau misalkan wawancara waktunya sedikit, ini sudah waktunya pembelajaran, kita bisa menyebarkan angket atau memberikan pertanyaan 5 saja cukup untuk mengetahui bagaimana anak ini minat dan bakatnya, saya mau belajarnya seperti apa, dan pertanyaan-pertanyaannya itu nanti bisa memunculkan motivasi si anak. Oh saya ini suka belajarnya dengan ini, apapun pelajarannya saya maunya prosesnya seperti ini, begitu Pak ya. Nah mau matematika atau bagaimana, saya dengan cara belajar saya. Dan nantinya dalam proses pembelajaran setelah kita mengetahui, sudah mendiagnosa nih, Ananda Rio ternyata maunya belajarnya dengan visual, dia mendengarkan. Kemudian Ananda si B ini, Ananda Dodi misalnya, Ananda Dodi ternyata hanya dengan mendengarkan saja, misalkan kok kelihatannya tidur tapi bisa mengerjakan, seperti itu, seperti yang diceritakan Pak Edi kan, anak ini tidur ternyata dikira nggak mendengarkan, waktu dikasih pertanyaan bisa jawab, bingung gurunya. Nah itu kan minat dan bakat yang berbeda-beda. Itu nanti ada di asesmen diagnostik, menilai dulu
mencari tahu, mendiagnosa, oh si anak ini kebutuhan belajarnya seperti ini dalam proses pembelajarannya, seperti yang disampaikan oleh Kak Edi, Pak Skoco tadi, bahwa anak ini tadi dikelompokkan bisa digabungkan. Jadi yang mungkin pemahamannya lebih cepat dari teman-teman yang lain, tahap perkembangannya pemahamannya tadi bisa menjadi tutor teman sebaya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu saran, masukan atau pertanyaan? Saya rasa cukup Bapak ya Ibu. Terima kasih sekali atas saran, masukan dan dukungannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita tidak berhenti sampai di sini dan kita bisa maju bersama. Itu yang luar biasa. Demikian dari saya. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.